Bertemu lagi bersama saya, Dr. Dias dari Estetika Dr. Avandi Duren 3 yang akan menjadi host untuk memandu Keda Friends semua di Skin Talk sore ini dengan tema tips perawatan anti penuaan dengan anti-aging solutions. Selain kita sedang live di Zoom, saat ini kita juga sedang live ya di Facebook dan juga di Instagram. Halo, Keda Friends yang sedang bergabung dari Facebook dan dari Instagram. Oh ya, sebelum saya lupa nih, saya ingin mengumumkan bahwa saksikan terus ya Skin Talk hari ini sampai habis karena seperti biasa nanti di akhir sesi Skin Talk kami akan mengumumkan 2 orang pemenang dari pertanyaan yang terbaik yang dikirimkan lewat Zoom dan berhak untuk mendapatkan eksklusif tote bag secara gratis dari Estetika Dr. Avandi. Dan tote bag-nya itu bagus dan berguna banget deh pokoknya. Jadi buat Keda Friend yang punya pertanyaan tentang tema Skin Talk kita hari ini, boleh banget silahkan kirimkan pertanyaan kalian di kolom Q&A buat teman-teman yang dari Zoom. Dan untuk Keda Friend yang sedang menyaksikan dari Facebook ataupun dari Instagram, juga boleh ya kirimkan pertanyaan kalian juga. Tapi minggu depan nanti gabungnya lewat Zoom aja ya, supaya pertanyaan kalian bisa juga nih jadi mendapatkan kesempatan untuk punya juga tote bag gratis dari Estetika. Nah, Keda Friend, sore ini saya ditemani lagi nih oleh Dr. Dewi, narasumber kita hari ini yang cantik jelita dan awet muda banget dari Estetika Dr. Avandi Denpasar. Halo, Dr. Dewi. Hai, halo dok, apa kabar? Alhamdulillah baik dok, gimana kabarnya di sana? Baik, sehat. Oke, bagi Keda Friend yang mungkin sering ikut Skin Talk, rajin nih nonton Skin Talk, pasti sudah kenal ya sama Dokter Dewi karena beliau nih sudah sering banget sharing ilmu dan pengalamannya nih di Skin Talk. Dan hari ini senang banget deh Dokter Dewi bersedia lagi untuk memberikan lagi nih sharing-sharing lagi ilmu dan pengalamannya dalam menangani berbagai permasalahan kulit, khususnya hari ini tentang anti-aging ya dok ya. Excited banget nih hari ini. Dan Dokter Dewi ini sudah terkenal nih tangannya ajaib banget dalam membantu pasien-pasien beliau. Karena testimoninya sudah banyak banget loh Keda Friend. Dokter Dewi mungkin mau perkenalan sedikit buat Keda Friend yang baru bergabung hari ini. Oke, paling udah pada tahu kali ya, muka saya kayaknya udah sering muncul kayaknya di acara Skin Talk dan webinar-webinar sebelumnya. Oke, saya perkenalkan secara singkat aja. Halo Kedafren sekalian, saya Dr. Dewi, Pusparini. Saya bertugas di Klinik Estetika Dr. Avandi, cabang Denpasar. Untuk hari ini kita akan mengulas tentang proses dan segala macam yang berkaitan dengan anti-aging. Gitu. Hai. Nah, buat Keda Friend yang mau juga langsung nih masalah kulitnya ditangani oleh Dokter Dewi, yuk silahkan langsung datang aja ya ke Klinik Estetika Dr. Avandi Denpasar yang ada di Jalan Puputan Yatimandala nomor 166 Renon Denpasar. Untuk informasi lebih lanjutnya, Keda Friend bisa langsung cek aja ya di website kami di www.klinikestetika.com pada bagian branches. Oke, kita mulai masuk yuk, kita bahas topik kita hari ini. Kita semua pasti udah tahu ya bahwa kita semua pasti akan bertambah usia. Dan sayangnya, seiring kita bertambah usia nih bisa semakin banyak juga permasalahan kulit yang akan timbul di kulit kita. Dan mungkin terbilang sulit juga untuk dihindari, yaitu masalah penuaan. Nah, masalah penuaan pada kulit ini banyak sekali ya contohnya ya, seperti munculnya garis-garis halus, lalu mulai timbul garis-garis kerutan, dan tentunya pasti akan membuat kita jadi kurang percaya diri. Nah, bahkan penuaan ini juga bisa muncul sebelum waktunya, atau bisa kita sebut penuaan dini. Nah, mumpung lagi ada ahlinya nih, Keda Friend, langsung kita jelaskan, minta dijelaskan aja yuk versi lengkapnya sama Dr. Dewi. Dr. Dewi boleh ya dijelaskan nih terlebih dahulu kepada Keda Friend biar Keda Friend paham
tentang penuaan pada kulit. Oke, kita langsung aja deh masuk ke PowerPoint-nya ya. Jadi nanti kita belajar bareng untuk proses anti-aging-nya ini. Siap, saya siapkan dulu ya dok. Tunggu sebentar. Silakan dokter. Oke. Jadi judulnya sih panjang ya. Mengenal lebih dekat dengan penuaan kulit. Jadi penuaan kulit ini memang sebenarnya sudah mulai jadi apa ya? Jadi concern semua orang sih ya, nggak cuma perempuan, laki-laki pun sudah mulai dia khawatir dengan proses penuaan di kulitnya gitu. Jadi terbukti dengan banyaknya pasien-pasien yang datang ke terutama di kedai pasar untuk treatment anti-aging seperti botox treatment, filler dan tanam benang sudah banyak juga. Jadi sudah banyak yang mulai peduli dengan treatment anti-aging. Oke, kita masuk ke penuaan kulit. Penuaan kulit ini ditandai pastinya dengan perubahan dari tekstur kulit kita yang awalnya smooth, halus, lembut, kenyal, dia jadi apa namanya keras, rough, kasar kayak gitu ya. Kemudian elastisitasnya tadi yang aku bilang tuh ya mulai dari kenyal dulu kalau kita usianya muda di bawah 25 tahun, 12 tahun bayi terutama kita pegang pipinya tuh kenyal banget kan itu karena kolagennya masih bagus, produksinya masih normal, masih meningkat. Nah, di atas usia 25 tahun sudah mulai nih prosesnya. Jadi dia sudah mulai menurun, otomatis kulitnya sudah nggak kenyal lagi. Bahkan fase yang paling parah itu saat kulitnya lembek. Jadi saat kita cubit kulitnya tidak ada kenyalan sama sekali, elastisitasnya sudah nggak ada. Nah itu butuh treatment yang lebih apa ya, lebih kompleks gitu. Kemudian komponen-komponen di dalamnya sudah mulai berkurang karena kolagennya sudah mulai menurun produksinya. Nah ini yang aku bilang tadi, jadi yang awalnya dia kenyal, saat kita cubit ya itu nanti menjadi dia jadi lembek kayak gitu, jadi nggak bisa enak kalau dicubit. Terus kemudian penuaan dini ini atau proses aging proses ini merupakan proses penuaan kulit yang sebenarnya terjadi sebelum waktunya. Jadi antara umur fisik dan umur penuaan kulit itu sangat jauh rentangnya. Misalnya dia usianya masih muda, 25 tahun, tapi aging prosesnya itu sangat cepat berjalan. Itu banyak faktor nanti yang mempengaruhi. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Dan proses ini bisa terjadi pada siapa saja. Jadi tidak peduli pada gender apapun, ini bisa terjadi pada kalian semua. Jadi kita harus hati-hati. Nanti kita bahas lagi selanjutnya. Next. Nah, ini untuk proses penuaan kulit nih. Jadi untuk wajah, pada wajah yang masih muda, kita bisa lihat sendiri tidak ada garis-garis apa ya, garis-garis kerutan di dahi terutama. Jadi kalau kita bahasa medisnya itu di area frontalis itu sudah mulai dah kalau udah proses penuaan sudah mulai ada kerutan. Nah biasanya pada orang Indonesia itu orang Asia itu kerutannya masih yang halus, masih yang ototnya karena tipis ya, dia termasuk tipis, jadi dia tidak terlalu kelihatan tebal, nggak terlalu menjorok banget, cekung banget, biasanya kayak gitu. Nanti di atas usia 40 tahun baru kelihatan semua udah turun gitu ya. Proses gravitasi menyebabkan semuanya turun susunannya, jadi semua otot sampai fatnya. Makanya kenapa orang kalau udah tua malah dia lower face-nya yang gemuk gitu. Jadi mid face-nya itu di bagian tengah, di bagian pipi ini kosong, empty, jadi dia kosong di sini. Nah, ini karena proses gravitasi. Yes, proses gravitasi dia akan turun semua ke bawah. Makanya kenapa orang udah tua, oh saya masih kok kelihatan gendut banget ya dok, padahal berat badan saya nggak ada perubahan. Nah, itu karena proses gravitasi. Jadi semua komponen yang ada di kulit dan di bawahnya sampai muscle-nya, sampai ototnya pun dia turun. Dan bahkan tulangnya pun semakin menipis. Nah, itu memang sudah aging proses. Nah, kemudian dari semuanya, dari matanya, semua turun, dia semua turun. Nah, di sini memang dibutuhkan ketelitian dalam menganalisa aging proses pada pasien. Oh, pasien ini kebutuhannya apa, gitu. Jadi kita bisa tentukan dari menganalisa proses dari
penuaan itu. Gitu. Kemudian yang aku bilang tadi high malar fat pad, jadi kantongan-kantongan lemak yang di pipi itu juga pada mulai menurun gitu ya. Makanya kenapa kalau kita sudah usianya 30-an ke atas itu wajah kelihatan capek banget. Karena apa? Fat padnya udah mulai turun, jadi mata semakin cekung. Jadi ada garis yang biasanya di daerah sini. Biasanya kalau udah fat pad turun, yang di malar ini akan ada terbentuk garis di sini. Itu namanya Indian lines, itu namanya garis penuaan. Indian line terbentuk, nah itu nanti dengan filler, dengan benang, dan sebagainya nanti akan saya jelaskan. Terus kemudian ini kalau misalnya kita sudah tua ini ada nasolabial fold. Jadi karena dia turun, nah tadi aku bilang dia akan menekuk dia, melipat. Jadi smile line-nya, garis senyumnya akan kelihatan melipat. Nah, tidak semua proses ini bisa kita filler, diisi filler. Jadi memang butuh kombinasi treatment kadang-kadang untuk kasus yang sangat berat ya. Jadi kalau kita filler kadang-kadang malah bukan malah memperbaiki kondisi, malah dia jadi kelihatan lebih kembung lagi. Gitu. Jadi harus kita kombinasi treatmentnya. Jadi dibutuhkan analisa treatment. Analisa. Ada treatment yang untuk mencegah nggak dok sebelum dia muncul tuh garis-garisnya gitu dok? Bisa nggak dok? Treatment untuk mencegah. Jadi kalau untuk proses dia aging proses memang dia akan gravitasi, dia akan turun. Nah, treatment untuk mencegah pastinya kita kayak remodeling kolagen pastinya, RF atau setrika wajah ya. Nah, itu juga bisa HIFU dan sebagainya macam. Kalau kita kan punya banyak treatment itu ya, Ultera itu juga bisa dilakukan. Itu juga termasuk tindakan pencegahan sebelum dia jatuh. Makanya kenapa banyak pasien datang saat kondisinya sudah semuanya jatuh kan, proses dari itu butuh itu butuh biaya yang lebih banyak karena banyak tindakan kombinasi yang kita lakukan agar semuanya tampak jauh lebih natural. Karena kalau misalnya kita untuk tindakan aging anti aging itu memang harus mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bikin pasien semakin natural jatuhnya. Gitu. Jadi better, lebih cepat, lebih baik dicegah ya dok ya? Betul. Jadi saya sendiri dari usia 29 tahun sudah mulai treatment anti-aging ya, dari botox, dari benang, dari filler, dan sebagainya. Skin booster, itu sebenarnya treatment yang sangat-sangat bagus. Dan itu skin booster kalau kita lakukan secara rutin, itu akan memperbaiki kolagen. Jadi dia mau membuat kolagen kita akan berproduksi lebih bagus. Dan sebenarnya untuk tanam benang atau tarik benang, itu membuat produksi kolagen kita 26 kali lebih cepat dibandingkan tidak dilakukan sama sekali. Jadi bisa dibayangkan apa yang akan terjadi di kulit kita kalau kita lakukan prosedur itu semakin awal. Gitu. Jadi banyak semuanya. Jadi kayak ini apa namanya marionette line. Jadi itu dari garis penuaan sudah mulai muncul kayak bibirnya ada garis lipatan itu ya. Semuanya karena aging proses yang tadi aku bilang jatuh semua. Nah itu butuh effort yang lebih besar untuk membuat dia jadi lebih bagus dan lebih natural hasilnya. Gitu. Next. Oke. Penyebab penuaan. Jadi ada dua macam. Jadi ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Kita bahas dulu yang faktor intrinsik. Jadi yang di kitanya sendiri nih. Jadi yang faktor intrinsik itu di diri kita. Jadi dari bertambahnya usia, jadi kalau telomerase ini hubungannya dengan kromosom dan DNA, pastinya akan semuanya akan menurun. Kemudian dari tipe kulit, pastinya kalau kulit kita cenderung kering, biasanya gampang muncul kerutan. Enggak juga, karena kalau kerutan itu kan dia dari otot ya, otot itu di dalam dia. Nah, tipe kulit ini sebenarnya mempengaruhi untuk permukaannya aja, secara physically kita pegang gitu. Saat kita tipe kulitnya kering, ya dia akan gampang kasar, gampang sensitif, masalah jadi lebih banyak. Tapi kalau tipe kulitnya berminyak, ya mungkin kekenyalannya masih bagus, kemudian bariernya masih bagus, kayak gitu aja sih perbedaannya. Secara physically aja, secara disentuh kasat mata. Tapi kalau secara di dalam kayak kerutan, itu kan memang sudah di dalam di otot, itu beda lagi. Kemudian hormonal, nah ini perempuan ini. Jadi kalau hormonal, perempuan ini dipengaruhi banyak
hormon, kemudian vitamin itu juga sangat mempengaruhi. Jadi pasien-pasien yang flek, kulitnya kering, biasanya kalau kita anamnesa, kalau kita tanya, kalau saya ada pasien saya tanyakan, usianya ini sudah di atas 48, saya selalu menggali lebih dalam. Jadi kita gali gimana Bu menstruasinya, siklusnya seperti apa, apakah beliau sudah mendekati mau premenopause. Itu biasanya kalau sudah mendekati premenopause pasti akan banyak masalah nih, kulitnya sudah mulai kering, kusam. Jadi kita treatment itu jangan cuma di treatment aja, kita perbaiki juga dengan vitamin, kita perbaiki juga dengan injeksi, kita perbaiki juga dengan perbaikan ke mental health-nya juga gitu kan. Saat mendekati pasien mendekati premenopause itu banyak banget masalah. Saya pernah punya pasien juga dengan kondisi dia premenopause dan dia ada psoriasis. Itu agak susah juga. Jadi diusahakan pasien jangan sampai stres, itu penting karena penanganan stres itu yang manajemen stresnya yang harus kita evaluasi. Terus kemudian kalau laki-laki biasanya pada pria itu banyak sih dari alopecia atau botox gitu ya, itu juga mulai kelihatan menua pasti. Kemudian kalau laki-laki biasanya sih masalahnya kerutannya dia lebih tebal. Nah, Kenapa untuk tuh dok? Kenapa laki-laki? ya karena ototnya lebih tebal, ototnya pasti lebih tebal, dia lebih thick, muscle-nya lebih thick, lebih tebal. Terus kemudian daerah daerah di sini di atas di eyebrow-nya, di otot-otot yang di alisnya ini, rugator muscle-nya itu dia lebih tebal. Jadi pada botox itu diusahakan dosisnya lebih banyak. Yang di sini dia lebih sedikit. Jadi harus kita pertimbangkan lagi untuk pasien-pasien laki untuk di botox. Jadi banyak yang harus trik-triknya itu harus dilakukan biar pasien juga nyaman. Gitu. Laki itu satu lagi, pasien pria itu lebih takut untuk injek. Minimal invasif itu sangat takut. Betul, dibandingkan perempuan. Kalau perempuan kita sakitin itu mereka masih nerima gitu. Healing prosesnya mereka masih kuat. Betul. Tapi kalau untuk pasien pria, usahakan biasanya kalau pasien pria itu saya ajak ngobrol, sambil saya suntik saya ajak ngobrol. Jadi untuk menghilangkan rasa khawatir berlebihan dan rasa ketakutan akan jarum. Kemudian kita alihkan dengan ketok kulit di sebelahnya atau kulit di tempat lain. Jadi pasiennya mengalihkan rasa nyeri biasanya. Kita ketok di sebelahnya, biasanya gitu. Itu untuk mengalihkan rasa nyeri. Terus kemudian stres, faktor intrinsiknya stres. Nah ini stres sangat mempengaruhi. Kadang-kadang kalau pasien, nah kita juga harus tahu pasien begitu masuk, kita lihat nih matanya capek, kemudian seperti ada beban, itu biasanya karena stres. Jadi kita nggak cuma perbaikan ke kulit, kita nggak cuma perbaikan ke kasih krim segala macam, tanpa kita perbaiki juga nih mental health-nya kita evaluasi. Karena percuma kita obatin, percuma kita treatment, tapi stresornya ini masih terus menggerogoti, jadi tidak akan bisa maksimal efeknya. Itu banyak kasus kayak gitu. Jadi emang mau nggak mau kita harus jadi dokter yang semuanya harus bisa gitu. Kemudian betul. Kemudian penyakit sistemik bawaan atau penyakit kulit bawaan ini banyak. Yang aku bilang tadi psoriasis banyak. Ternyata ada pasien yang udah keliling klinik tidak terdeteksi kalau dia punya penyakit psoriasis. Begitu saya pegang baru kita bisa tetapkan diagnosa, oh ini psoriasis. Gitu, dengan ya udah kita sarankan aja untuk terapi, kita rujuk aja ke dokter spesialis kulit. Waktu itu belum ada di sini, udah kita rujuk untuk mendapatkan, dan akhirnya beliau lebih nyaman. Jadi sampai sekarang kita masih bonding, kontaknya masih bagus. Jadi yang seperti itu, jadi itu sangat-sangat mempengaruhi proses penuaan. Benar banget. Jadi psoriasis, kemudian yang sekarang ya lupus, itu kita juga harus waspada. Kalau ada pasien yang putih banget, pucat banget kayak gitu ya, harus waspada, harus gali informasi sebanyak mungkin. Tanyakan riwayat alergi, tanyakan penyakit-penyakit yang sebelumnya pernah diderita, tanyakan keluhan-keluhan sebelumnya pernah ada keluhan sebagaimana, biar kita bisa ketemu, oh ini aman ya, pasien ini aman. Gitu. Jadi kita singkirkan semua hal-hal yang memang aman, tidak aman buat dia. Gitu. Kemudian yang faktor ekstrinsik banyak, sinar matahari, UVA, UVB. Jadi sinar matahari memang musuh kita, gitu ya. Saya sendiri juga sangat takut dengan sinar matahari. Itu bikin saya cepat tua.
gitu. Jadi jangan pernah, kadang-kadang ada pasien, saya cuek aja panas-panas. Iya, tapi nanti lama-lama kulit kita yang dirusak. Jadi benar-benar itu harus dihindari pakai sunblock. Tangan juga harus pakai sunblock. Saya justru malah tiap 2 jam ngolesin body lotion. Gitu ya. Jadi di tas saya tuh isinya body lotion, krim, day cream, sabun. Karena tiap 3 jam saya harus apply untuk sunblock. Kemudian radikal bebas. Radikal bebas itu ya tadi saya bilang polusi rokok dan asap rokok. Nah ini banyak banget pasien banyak dengan keluhan jerawat, beruntusan, nggak hilang-hilang, gitu kan? Dia di tempat lain sudah pakai produk-produk segala macam, begitu saya tembak merokok nggak, gitu. Merokok berapa hari, berapa batang sehari, 1 pack dong. Kalau kamu nggak mengurangi atau menghilangkan kebiasaan merokokmu, jerawatmu nggak akan hilang. Percuma kamu ngabisin duit, percuma kamu perawatan, bisa ngontrol doang, tapi nanti akan terus muncul. Tak kasih option, kamu ngabisin duit, aku rawat, atau kamu berhenti rokok, wajahmu mulus. Seperti itu. Jadi banyak banget ternyata mau percaya nggak percaya, rokok, terus kemudian alkohol itu memang merusak kulit. Gitu. Apapun yang kita treatment tidak akan berhasil. Kemudian kosmetik, nah banyak pasiennya sebenarnya sudah nggak cocok dengan kosmetik tertentu tapi dilanjutkan dengan alasan itu proses dok, proses penerimaan adaptasi itu ternyata udah parah banget. Nah itu banyak yang seperti itu. Kemudian obat-obatan kan misalnya kemoterapi yang kemarin sempat bahas. Kemudian diet yang tidak seimbang. Nah biasanya ini yang untuk high protein sampai yang minum susu untuk protein, suplemen untuk protein biasanya untuk penambahan muscle, jadi dia untuk nambah otot. Nah ini biasanya jerawat, masalahnya jerawat besar-besar. Yang kayak gitu-gitu biasanya kita evaluasi untuk kontrol, kita kurangin. Jadi kita jelaskan, oke nggak apa-apa, cuma nanti kita rawat aja. Kita rawat, kamu tetap dengan dietmu, tapi diseimbangkan lagi. Gitu. Nah, ini tadi aku sempat sebut UVA, UVB, jadi sinar matahari ini. Kalau UVA, dia menembus ke kulit bagian dalam, jadi langsung ke lapisan dermis. Nah, ini biasanya melasma dermis nih, flek yang dalam. Kalau flek yang dalam itu bukan yang tebel, ngeplak gitu, enggak. Kadang-kadang lagi halus. Jadi kelihatan kusam aja tuh kulit. Datang-datang udah menggelap aja ke sini. Nah, itu biasanya kalau pasien-pasien kayak gitu kombinasi fleknya biasanya di permukaan ada, di dalam juga ada. Nah ini biasanya dengan laser tuh membaik banget, ada progresnya. Sekali aja langsung glowing. Kemudian dia menyebabkan photo aging ya, itu tadi aku bilang. Jadi proses aging atau proses penuaan karena sinar matahari, jadi yang kukusaman kulit, kerutan lebih cepat muncul, kulit lebih kering, segala macam itu tadi. Kolagen berkurang pastinya karena dia juga merusak produksi kolagen, jadi menurunkan radikal bebasnya meningkat, ya ini bikin kulit kusam. Yang UVB dia bagian luar aja. Nah ini biasanya yang kulitnya jadi kayak sunburn gitu. Biasanya kalau pasien-pasien yang datang ke sini itu merah, cenderung perih, kemudian gosong. Nah sampai kayak gitu ya. Biasanya kalau kayak gini tuh kita nggak treatment dulu, didinginkan dulu kulitnya, kita dinginkan untuk mengurangi kemerahan, kita kasih anti iritasi untuk mengurangi kemerahan dulu, nanti setelah 1 minggu kontrol, kita evaluasi. Nah ini yang tadi menyebabkan kemerahan, terbakar, seperti sunburn dan sebagainya. Lanjut. Nah ini penting nih dok. Tanda-tanda penuaan pada kulit. Oke, warnanya nggak rata, pastinya jidatnya gelap, pipinya cerah. Nanti sebelah sini, biasanya kalau yang flek ya, daerah-daerah tonjolan-tonjolan diri, biasanya kalau bahasa medisnya kita bilang butterfly rash. Jadi dia kayak bentuk kayak kupu-kupu. Jadi di sini ngeblack gitu kan, terus di sini kayak badannya si butterfly gitu, terus di sini ada gitu kan. Itu tanda khas biasanya untuk melasma. Jadi dia bentuknya kayak butterfly rash. Jadi hampir semua kasus melasma kayak gitu. Jadi dari bentuknya butterfly rash. Ya udah kita pelan-pelan. Jadi dijelaskan, flek itu bisa kita perbaiki, bisa bersih, cuma dia akan kadang-kadang bisa recurrent. Jadi bisa muncul lagi kalau kepanasan, tidak pakai produk yang sesuai, akan muncul lagi. Jadi pasien yang harus dikasih penjelasan gitu.
Kemudian teksturnya, itu tadi sempat berpigmentasi, melasma, freckles itu yang bintik-bintik gitu biasanya. Kalau saya sendiri freckles-nya muncul setelah saya melahirkan anak ketiga di usia 37 tahun kemarin. Itu muncul dia pas hamil anak ketiga, sebelumnya belum ada gitu. Jadi emang karena proses kehamilan tuh membuat kolagen kita down banget. Nah, disitulah dia muncul. Kemudian tekstur kasar, bersisik. Nah, ini yang parah. Biasanya kalau tidak di estrogennya kita udah mulai nurun nih. Kalau kita sudah usia tua tuh estrogen mulai menurun, apalagi mendekati menopause. Estrogennya udah jauh nih menurun. Nah, itu biasanya kulitnya jadi kering, jadi kasar, sampai bisa bersisik, bisa juga. Kemudian kerutan. Nah, ini yang jadi momok kalau misalnya ibu-ibu datang ke sini udah ketawa, udah ngerut-ngerut di sekitar matanya. Jadi kalau udah gini, udah kerutan di sekitar alisnya kayak gitu-gitu. Kemudian di sini di dahi kayak gitu. Dok, aku mau ngilangin kerutan di mataku, di sekitar mataku dan sebagainya. Ini bapak-bapak juga kayak gitu, sampai yang panjang-panjang garis kerutannya biasanya kayak gitu. Next. Nah, ini stresnya saat kita kalau kita pengen tahu nih kulit kita bagus atau enggaknya nih, coba dicubit. Kalau dia masih kenyal, kayak ini dikenyal nih, berarti dia kolagennya masih bagus. Ya, tapi kalau dia begitu dicubit kayak kepisah nih kulitnya sama area sini kendur itu artinya kolagenmu nggak bagus, kolagenmu kurang. Jadi kalau kayak gitu langsung bawa ke sini, aku suntik booster, aku suntik filler, jadinya gitu ya. Banyak. Banyak yang bisa kita lakukan. Ini tadi ciri-cirinya ya. Next. Nah, ini juga tanda-tanda penuaan. Nah, ini usia 35, perbandingannya di usia 45. 35 masih lah bagus ya. Usia 35 itu kayaknya masih yang golden age, yang masih bagus lah ya, masih oke, masih agak kencang. Mulai muncul kerutan, tapi yang tipis banget, belum terlalu kendur, pori belum terlalu lebar, masih bisa dengan krim, masih bisa dengan serum, itu masih membaik. Di usia 45 gitu kan, ini saya udah mau memasuki usia ini nih, udah mulai nih shadingnya, udah mulai nih kerutannya semakin kelihatan, menebal. Yes, nasolabial fold-nya, jadi di smile line-nya tuh udah mulai dia yang lipat banget, gitu kan. Nanti di usia 55 tahun, sudah sagging semua belang jatuh karena gravitasi. Itu. Nah, untuk tulang tadi sama juga tidak diserap. Kalau yang ini, nah ini untuk asupan nutrisi, jadi anti-aging food. Ya. Jadi, untuk mencegah penuaan, nah tadi makanan. Tapi tidak bisa dilakukan kalau seusia saya misalnya ya, makan yang ini sudah beda lagi. Menu yang kita lakukan udah beda lagi. Menu yang saya achieve beda lagi gitu. Jadi saat usiamu masih 20-an kayak gitu, ini bagus banget. Jadi perbanyak makan makanan, terus kemudian kurangin manis, kurangin garam. Sebenarnya terlalu mengkonsumsi makanan yang manis itu juga mempercepat proses penuaan. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung garam atau salty itu juga membuat kita kembung gitu ya. Jadinya dia membuat sel-sel di jaringan itu nyerap air banyak, jadinya kembung gitu. Jadi emang secukupnya, semua asal kita konsumsi secukupnya, aku yakin kok tidak terlalu merusak kulit kita, tidak terlalu merusak metabolisme tubuh kita. Terus kemudian olive oil itu bagus banget. Itu bisa nah ini ayam kampung. Nah, saya termasuk tipe orang yang suka banget makan telur ayam kampung. Karena apa? Satu, gurih tanpa kita kasih garam dan yang lainnya, itu diceplok aja 3 itu udah gurih banget. Ayam kampung beda memang. Dan itu lebih sehat. Jujur saya bilang itu lebih sehat. Kamu mau makan ayam kampung sampai 5 pun tuh nggak ngefek ke gantol dan segala macam. Lain sama kayak ayam yang biasa lain dengan kalau ayam omega itu baru bagus juga sama. Tapi kalau yang paling enak itu ayam kampung, telur ayam kampung. Terus kemudian yang tadi itu ini semuanya. Nah, banyak yang bilang sereal yang pakai biji-bijian itu juga bagus. Boleh, nggak apa-apa selama kamu tidak punya alergi makanan tertentu, diet dan asupan nutrisinya juga boleh disesuaikan dengan kebutuhan. Kadang-kadang antara
personal satu dengan orang lain itu berbeda kebutuhannya, makanya nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Suplemen wajib. Saya sampai saat ini tetap mengkonsumsi suplemen untuk melakukan input vitamin C, itu semua tetap. Jadi biar nggak cuma wajah yang bersih, tapi kulit badan kita juga tetap bersih. Baiknya mulai dari umur berapa dok kalau untuk konsumsi suplemen? Suplemen sih mulai kapanpun bisa. Kalau saya sendiri punya anak udah ABG 13 tahun udah saya terus konsumsi. Jadi kayak vitamin C, misalnya kalau buah-buahan kan tetap dengan kandungannya gitu. Satu buah jeruk aja sudah sesuai dengan kebutuhan vitamin C kita. Nah, saya biasanya selalu sediakan suplemen ke dia itu 3 hari sekali. 13 tahun itu sudah harus siap. Karena saat dia mulai akil balik, kalau laki-laki itu kan butuh nutrisi dan suplemen yang lebih dibandingkan usia sebelumnya. Gitu. Sebenarnya dari kecil sih, anak saya masih kecil-kecil tuh juga kita rutinkan suplemen sih. Karena kadang-kadang makanan kan tidak tercukupi nutrisinya, ya udah ditambah dengan suplemen. Gitu. Oke, yuk. Ini lagi, lindungi kulit dari sinar matahari. Ya, pasti. Saya paling anti kena panas. Jadi kalau mau kemana-mana, kalau nggak pakai topi, pakai sarung tangan atau apa gitu ya, kalau nggak pakai payung, tetap. Pola makan seimbang, tinggi antioksidan, minum harus wajib, tidur cukup harus. Next. Nah itu tadi jauhi alkohol tetap nggak sehat gitu. Itu aja untuk PowerPoint-nya kita hari ini. Baik, terima kasih Dr. Dewi atas penjelasannya. Nah, gimana Kedafren? Udah paham ya sekarang gimana sih proses penuaan pada kulit ini bisa terjadi, lalu apa saja faktor penyebabnya, lalu bahkan tadi juga sampai dijelaskan rinci banget tuh tips-tipsnya untuk mencegah penuaan. Atau buat Kedafren yang akhir-akhir ini punya pengalaman, mungkin merasa punya salah satu dari tanda-tanda penuaan tadi, atau ada yang ingin ditanyakan juga, yuk silakan ketikkan pertanyaan kalian di kolom Q&A. Yang di Instagram juga boleh ya, kirim-kirim pertanyaan, nanti kalau sempat waktunya pasti dijawab oleh Dr. Dewi ya. Tapi yang di Instagram nggak dapat hadiah tote bag ya. Nah, dokter, aku ingin bahas sedikit nih dari paparan yang tadi, dok. Tadi dokter menjelaskan kalau penuaan ini kan bisa terjadi pada siapa saja ya, bahkan sebelum waktunya alias penuaan dini. Jadi dok, kapan sih sebaiknya kita mulai nih untuk merawat kulit kita untuk mencegah hal-hal tersebut tadi? Sebenarnya kalau untuk mulai melakukan proses perawatan kulit sebenarnya di saat kita usia pubertas ya, jadi mulai muncul nih gangguan-gangguan kulit. Biasanya sebelum aku sarankan sih sebelum dia menstruasi gitu sudah mulai dah dia lebih care dengan minimal cuci wajah dengan sabun secara rutin itu benar-benar yang harus. Kalau misalnya mau facial monggo silakan, ada facial memang untuk remaja, untuk teenagers juga bisa. Kalau misalnya mau coba dengan krim-krim, kita kasih yang krim untuk teenager. Jadi estetika juga ada kok untuk package untuk yang teenager, jadi aman, ringan, dan juga pastinya kalau ada dokter bisa konsultasi gitu. Itu sih. Baik. Mau bahas lagi dok, yang lagi relate nih sekarang, yaitu penggunaan masker. Karena salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh sekali terhadap penuaan ini kan tadi adalah sinar matahari ya dok ya. Nah kalau kita pakai masker kan artinya kita sebenarnya tuh udah mengurangi paparan dari terhadap matahari. Jadi sebenarnya dok memakai masker ini selain baik untuk mencegah penyakit, bermanfaat juga ya dok ya untuk mencegah penuaan ya dok ya, atau ada justru sebaliknya dok malah bisa mempercepat penuaan pada kulit? Sebenarnya gini, kalau pemakaian masker memang kan melindungi dari sinar matahari, cuman kalau dipakai lebih dari 4 jam itu jadi masalah nantinya. Ya kan? Pemakaian masker, kalau kita pakai masker kain dengan jenis kain tertentu yang tidak cocok untuk kulit kita, bisa jadi masalah buat kulit kita, malah timbul masalah baru. Gitu kan? Misalnya, kemudian untuk waktunya, kadang-kadang pasien itu dari pagi sampai malam tetap masker yang sama, nah itu juga muncul masalah baru, kulitnya semakin rusak, segala macam jerawat. Jadi memang sebenarnya untuk memakai masker untuk nutupin dari sinar matahari oke, tapi
Tapi jangka waktunya yang harus kita perhatikan. Kemudian untuk sekali memakai masker langsung kita cuci. Itu untuk masker kain. Kalau untuk masker bedah sekali pakai langsung buang. Potong dulu, berbuang biar nggak dipakai orang lain. Baik. Nah, itu Kak Daven, jadi jangan hemat-hemat banget ya maskernya. Sering-sering diganti juga. Yes, betul. Nah, kalau untuk Kak Daven yang pengen kulitnya tetap kencang dan selalu awet muda nih, seperti Dokter Dewi, bagaimana dok solusinya? Jadi kalau untuk Daven, agar memiliki kulit kencang, kemudian awet muda, kita punya Estetika Solution yang anti-aging-nya. Jadi kita mengeluarkan anti-aging solution dan penjelasannya secara berikut. Silakan dok. Oke, kita mulai ya. Aku percepat nih waktunya soalnya kejar-kejaran. Jadi kembalikan kulit wajah yang kendur dan tampak awet muda dengan Estetika Solution anti-aging. Jadi ada krim perawatan anti-aging dan ini harus konsultasi dengan dokter, ini wajib ya. Jadi kamu nggak bisa beli krim sembarangan, kamu harus wajib konsultasi. Kemudian nanti disesuaikan nanti dengan tipe kulitnya yang memang untuk menyamarkan kulit halus, terus kemudian dia mengembalikan kelembapan alami kulit. Kemudian ada metode double cleansing. Kemudian metode double cleansing itu kita punya sabun atau face wash kemudian dengan cleanser atau toner. Itu metode double cleansing. Kemudian cuci muka. Nah, cuci muka jangan asal digosok aja. Itu harus dengan penekanan halus ke arah wajah dan dia arah ke atas memutar seperti massage ringan. Jadi kalau cuci muka usahakan diresapi, dihayati, jangan asal gosok. Kemudian, nah ini gunakan krim tirai matahari dengan tepat. Jadi kalau misalnya untuk pemakaian krim tirai matahari harus tadi yang seperti saya sebut harus reapply. Jadi diulang lagi. Seperti saya sendiri saya selalu taruh sunblock, sabun, toner dan body lotion di tas saya. Itu senjata saya selama ini. Itu untuk reapply. Jadi setiap 2 jam, 3 jam kita harus mengulang pemakaian sunblock atau tirai sinar matahari. Next. Nah, ini untuk treatment. Jadi ini ada anti-aging gold facial. Jadi untuk facialnya anti-aging dengan menggunakan mineral gold. Jadi dia membantu mengurangi keriput halus, garis halus, melembabkan, mengencangkan kulit. Ada proses rejuvenation atau peremajaan kulit. Nah, ini juga meningkatkan kekenyalan dan elastisitas kulit. Lakukan secara rutin, wajib 2 minggu sekali sampai 1 bulan sekali. Nanti disesuaikan dengan jenis kulit. Next. Ini dia ada chemical peeling dan mikrodermabrasi. Ini tindakan menggunakan cairan kimia khusus yang untuk wajah dan sangat aman, nanti disesuaikan dengan konsentrasinya dan kebutuhan kulit. Kemudian mikrodermabrasi itu alat mikrodermabrasi dengan menggunakan mineral khusus juga, itu untuk mengangkat sel kulit mati, kemudian mencerahkan wajah, merangsang produksi sel kulit baru karena memang prosesnya harus dilakukan seperti itu. Jadi tiap 20 sampai 22 hari sekali akan tumbuh sel kulit baru. Kemudian dia mengurangi kerutan dan garis wajah. Ini harus dilakukan secara rutin juga, 2 minggu sampai sebulan sekali, disesuaikan dengan kebutuhan kulit. Next. Kemudian yang ini juga banyak yang suka. Jadi ini yang terbaru sih, Bright Light Aqua Pure for Rejuvenation. Jadi kita singkat dengan BLA. Ini treatment menggunakan serum dan menggunakan banyak alat di situ. Jadi ada galvanik, ada macam-macam sih di situ, ada mikro, tapi menggunakan serum. Ya, untuk mengangkat sel kulit mati bagus banget. Kemudian mencerahkan kulit, kemudian mengurangi minyak karena ada 3 serum di situ. Serum untuk pencerahan, serum untuk mengurangi minyaknya, kemudian dan serum untuk melembabkan kulit. Kemudian ada pengencangan dan pelancaran peredaran darah karena ada proses galvanik dan sebagainya. Ada iotoporesis juga, kemudian ada pendinginan dan untuk menerangan kulit. Itu juga ada prosesnya. Jadi setelah tindakan ini biasanya kita kombinasi dengan tindakan lain, ada laser, habis itu kita kasih BLA, jadi serumnya akan mencerahkan lebih bagus, kulit langsung glowing, keluar dari klinik langsung glowing banget, cerah, glowing sempurna. Lanjut. Waduh, asik banget tuh. Saya langsung glowing. Nah ini IPL, banyak mungkin udah tahu ya. IPL itu
kita sebut biasanya sih laser, sebenarnya sih nggak termasuk ya. Jadi IPL itu menggunakan gel khusus. Nah, ini fungsinya untuk mencerahkan, merejuvenasi, meremajakan kulit, kemudian juga menyamarkan kerutan halus. Biasanya untuk flek di permukaan ini sangat bagus banget karena efeknya langsung terlihat setelah tindakan selesai. Seperti itu. Next. Nah, ini spektra, ini ada di klinik. Spektra laser itu termasuk dalam laser tipe yang NDX. Nah, tipe NDX ini sampai sekarang, sampai detik ini, hanya alat ini yang gold standard untuk melasma di lapisan dermis. Jadi hanya dia yang mampu nembus di lapisan dermis tanpa merusak jaringan. Jadi ini untuk melasma, terutama bagian dermis, kemudian untuk rejuvenasi, untuk peremajaan kulit, kemudian untuk mengurangi kerutan halus, pasti dan memang sudah terbukti pori-pori pun juga akan mengecil dia untuk mengecilkan pori, kemudian merajut kulit sama untuk mengurangi noda hitam pada wajah, semuanya teratasi. Jadi setelah tindakan memang goal kita untuk menggunakan spektra laser atau NDX laser ini adalah kulit pasien jadi glowing, kemudian melasmanya pecah, kurang, misalnya seperti itu. Itu memang goal standar treatment kita. Jadi tidak ada proses sampai kemerahan, kadang-kadang tidak sampai terjadi seperti itu, tapi biasanya disesuaikan dengan kondisi kulit pasien. Justru pasien yang kulitnya kemerahan setelah kita lakukan spektra laser malah membaik. Jadi kita memang perbaikin sel-selnya. Lanjut. Nah, ini autoroller. Autoroller adalah proses mesoterapi. Mesoterapi itu adalah memasukkan serum tergantung lapisan mana. Dan mesoterapi itu menggunakan alat apa aja. Nah, kalau untuk di sini mesoterapinya kita menggunakan alat namanya dermapen atau microneedle. Microneedle ini jarumnya kecil-kecil banget. Kemudian pakai alatnya berputar. Terus kemudian sampai di lapisan mana nanti kita sesuaikan kebutuhan pasien. Ini juga bisa mencegah penularan dini, memperbaiki tekstur kulit pada pasien-pasien yang kulitnya bopeng, kemudian porinya juga lebih halus, karena dia memang prosesnya merangsang produksi kolagen, mengurangi kerutan dan garis wajah pastinya, karena nanti kita pakai serum anti-aging. Lanjut. Nah, ini PRP atau platelet rich plasma. Sebenarnya ini sudah booming banget dari dulu, cuman ya sekarang kita sudah mulai boom lagi nih untuk PRP ini menggunakan darah pasien sendiri. Jadi kita nanti centrifuge darahnya, kepisah nih antara sel darah merah dan plasma darahnya yang mengandung growth factor. Nah, ini yang kita aplikasikan pakai tergantung nanti mau pakai manual needle, mau pakai metode napas atau yang manual needle tapi cuma di permukaan, atau kita sekedar oles, atau pakai dermapen atau microneedle. Jadi nanti sesuaikan dengan kebutuhan kulit pasien. Nah, fungsinya sama seperti autoroller, cuman kelebihannya adalah satu, karena menggunakan plasma darah pasien sendiri, risiko alergi tidak ada sama sekali. Nah, sama ini menghilangkan noda, tergantung. Nah, ini juga bagus untuk stimulasi pertumbuhan rambut, tergantung dari folikel rambutnya masih muda. Salmon DNA injection ini lagi booming juga nih. Gitu. Ini salmon DNA injection itu untuk mencerahkan kulit, untuk elastisitas kulit, ini untuk meregenerasi struktur kulit yang rusak, kemudian kulit jadi tampak lebih muda, reduksi intinya ya. Sebenarnya untuk salmon DNA juga, ini juga untuk pencerahan, bagus untuk kasus flek juga sebenarnya kalau kita evaluasi lebih dalam, biasanya kita kombinasi akan jauh lebih bagus. Next. Ini biasanya pasien-pasien di sini banyak yang suka botox injection. Jadi emang treatment yang minimal invasif, menyuntikkan protein khusus untuk relaksasi dari si otot yang kontraksi karena menyebabkan kerutan. Nah, ini disuntikkan nih di titik-titik tertentu yang diharapkan dalam waktu 5-7 hari sudah tercapai hasilnya. Biasanya kulit lebih glowing, kemudian kerutan sudah mulai tidak tampak, lebih samar. Kadang-kadang kalau kita mengkontraksikan paksa gitu ya, dia tidak kelihatan. Cuma kita menggunakan dosis minimal optimal, jadi pasien tidak aneh sekali dengan otot yang tidak bisa dikontraksikan, tapi pasien nyaman dan hasilnya sangat natural. Kita pakai minimal dosis yang optimal kayak gitu. Kemudian untuk botox sendiri bisa ditambahin lagi nanti
Oh, ini filler dan skin booster. Nah, filler dan skin booster sebenarnya sama isinya asam hyaluronat. Cuman kalau untuk filler sendiri, karena dia untuk mengisi, untuk memperbaiki struktur, biasanya dia lebih hard, keras, lebih gel gitu ya. Jadi biasanya untuk mengisi ruangan, misalnya kita mau tambahin dagu, kemudian untuk area apa namanya kantung mata gitu ya, under eye, kemudian di smile line, kemudian pipi untuk isi cheek filler, kemudian untuk perbaikan di sebelah sini bisa juga diisi. Jadi yang cekok banget, yang kurus banget kita isi filler di sini, jadi lebih berisi, lebih sehat. Intinya filler dan skin booster ini fungsinya adalah membantu pasien untuk memperbaiki kualitas hidup dari wajahnya yang sudah lebih kelihatan lebih sehat, kemudian lebih meremajakan kulitnya, memperbaiki sel-sel kulitnya kayak gitu. Jadi yang intinya adalah memperbaiki kontur kulit pasien. Ini thread lift. Nah ini juga besok sih udah banyak sih yang untuk thread lift-nya, untuk apa namanya janji thread lift sudah kita evaluasi juga. Thread lift ini sebenarnya fungsinya awalnya memang untuk semua fungsi anti-aging treatment adalah proses dari remodeling kolagen. Thread lift sendiri, tanam benang sendiri, atau tarik benang, kalau sekarang kita pakai tarik benang karena benangnya benang kok yang lebih panjang dan lebih tebal, fungsinya sendiri dia untuk efek lifting. Segera setelah tindakan, efek lifting didapatkan. Cuman dalam berjalannya waktu 1 bulan sampai di bulan kedua, kulit akan jadi lebih lembut, lebih smooth, lebih kenyal, lebih glowing. Nah itu efek dari remodeling kolagennya sudah mulai terlihat. Sebenarnya di situ letak yang harus kita jelaskan ke pasien. Lifting efeknya langsung terlihat, tapi di 1 bulan atau 2 bulan ke depan itu jadi lebih glowing, lebih smooth, pori-pori juga lebih halus. Dalam proses remodeling kolagen yang kita harapkan. Kayak gitu. Next. Ini terapi yang aku tadi bilang, ini bisa dilakukan sebelumnya kalau misalnya mau dicegah, ini akan jauh lebih bagus hasilnya. Ini juga sama untuk pengencangan, jadi dia menggunakan gelombang ultrasound, dia pakai ada USG gitu kan, kita tahu lapisan mana yang harus dilakukan perbaikan. Kemudian mengencangkan kulit wajah, sama menyemakan garis halus. Kalau takut jarum-jarum suntik, ini pakai. Lanjut. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Dokter Dewi. Dengan Penjelasannya senang udah hati. banyak banget ya. Ternyata nggak sulit ya dok ya sebenarnya untuk mengatasi awet muda karena sudah banyak tadi tips-tipsnya yang dijelaskan, lalu juga bisa langsung perawatan aja di estetika Dokter Afandi. Karena di estetika Dokter Afandi itu sudah lengkap banget perawatan beragam perawatan untuk anti aging, mulai dari perawatan untuk pencegahan ya hingga untuk mengembalikan kulit supaya tampak lebih kencang dan awet muda tuh udah ada semuanya di estetika. Dan tentu perawatan-perawatan ini nanti akan disesuaikan ya dok dengan kondisi kulit masing-masing. Dan kedokteran juga nggak perlu takut ya untuk langsung datang ke klinik estetika Dokter Afandi karena di klinik estetika itu sudah diterapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Ketat deh pokoknya protokolnya. Nah, apa saja nih dok protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh estetika? Oke, untuk protokol kesehatan di estetika Dokter Afandi pastinya semuanya dari awal masuk ya. Dari awal masuk kita sudah ketat banget. Jadi ada di pengecekan suhu tubuh, kemudian pasien yang masuk wajib menggunakan masker. Kemudian ada cuci tangan di depan dengan menggunakan sabun. Kita juga ada hand sanitizer. Kemudian penerapan physical distancing. Jadi di sofa-sofa udah kita kasih tanda gitu. Jadinya kita udah kasih tanda nih. Jadi ini nggak boleh didudukin ya, ini boleh. Jadi memang ada physical distancing untuk pasien-pasien kita. Kemudian perawat, kasir, dokter kita menggunakan APD lengkap. Apalagi saya menggunakan APD lengkap sampai gerah. Tetap wajib gitu karena untuk melindungi saya dan melindungi pasien-pasien saya, itu intinya ya. Kemudian jadi tidak bisa mendapatkan saya dalam kondisi manis-manis lagi gitu karena saya harus dikubung gitu ya. Kemudian penyemprotan desinfektan secara rutin tiap 2 jam sekali gitu. Terus kemudian penggunaan disposable bedside ini itu hanya untuk 1 pasien langsung dibuang
gitu. Jadi disposable-nya itu langsung dibuang. Terus kemudian kita juga menggunakan sinar UVC dan air purifier pada ruangan. Kalau sinar UVC-nya itu kita hidupkan setelah pasien selesai dan sebelum kita buka klinik gitu. Untuk untuk membuat steril ruangan. Terus kemudian air purifier itu juga dia bisa menyerap kotoran, debu, bahkan sampai virus, bakteri pun bisa diserap. Jadi ruangan yang kita gunakan sangat steril karena hampir 99% bakteri dan virus yang terserap di purifier itu. Kemudian juga sinar UVC juga mampu mensterilkan karena untuk membunuh bakteri dan virus tersebut. Gitu. Iya. Nggak perlu takut lagi deh kalau mau. Jadi betul banget Kak Dafren. Jadi nggak perlu takut-takut lagi ya untuk langsung perawatan di klinik. Atau kalau Kak Dafren masih belum punya waktu untuk langsung datang, nggak usah khawatir karena kamu juga masih bisa mendapatkan produk perawatan dengan konsultasi secara online melalui live video konsultasi ataupun online foto konsultasi, bisa lewat website atau dari klinik estetika mobile apps. Konsultasinya gratis nanti sama dokter. Jadi buat kaum mager nih yang alias malas gerak seperti saya, bisa banget untuk dapat krim perawatan cuman dari rumah aja. Tapi tetap ya, kayak Dafren sekali-sekali perlu datang juga untuk treatment karena treatment itu penting banget buat menunjang keberhasilan perawatan kulit kita. Oke, buat Kak Dafren yang mau langsung perawatan, pokoknya jangan ditunda-tunda lagi. Karena semakin lama kita biarkan masalah kulit tersebut, akan semakin sulit juga nanti untuk diatasi. Jadi buru-buru deh, lebih cepat lebih baik. Soalnya sekarang apalagi lagi ada KEPO, alias Klinik Estetika Special Offers nih. Jadi ada promo biar Kak Dafren bisa hemat untuk melakukan perawatan. Nah, ada apa aja sih promonya? Yuk kita kepoin. Kita buka KEPO. Oke, jadi Klinik Estetika Special Offers untuk hari ini itu ada 2 ya promonya. Promo yang pertama dengan Estetika Treatment Card dan yang kedua itu adalah promo khusus buat Kak Dafren yang berada di Denpasar. Nah, jadi Kak Dafren bisa langsung mendapatkan promo khusus di Estetika Dr. Avandi Denpasar. Caranya cuman dengan yang pertama buat Kak Dafren yang lagi gabung di Instagram ataupun di Facebook, nanti Kak Dafren tinggal langsung screenshot aja Skin Talk hari ini, terus nanti langsung tunjukkan saja bukti screenshot tersebut kepada kasir di Estetika Dr. Avandi Denpasar. Dan buat Kak Dafren yang saat ini mengikuti lewat Zoom, ini lebih gampang lagi karena Kak Dafren tinggal langsung menyebutkan saja nih nama, nomor handphone, ataupun alamat email yang Kak Dafren daftarkan untuk Skin Talk sore ini. Dan kira-kira apa aja sih promonya? Langsung kita intip aja yuk. Jadi yang pertama itu ada auto roller. Auto roller ini lagi diskon 20% ya. Jadi selain bisa buat anti-aging, ya juga bisa mengatasi bekas jerawat juga. Tadi seperti dokter Dewi bilang bisa merangsang pertumbuhan rambut juga. Nah, banyak tuh. Kalau Kak Dafren mau coba, diskonnya lagi 20%. Lalu untuk injeksi brightening, biar lebih cerah, ini lagi diskon nih 20%. Lalu ada intensive glowing infusion, ini Kak Dafren juga bisa mendapatkan dengan diskon 20%. Dan ini yang paling asik yaitu free, gratis radiofrekuensi. Nih, Kak Dafren bisa mendapatkan free treatment ini dengan pembelian produk minimal 750.000. Lalu selain ada promo tadi untuk Kak Dafren di Denpasar, ada promo juga untuk Kak Dafren di luar Denpasar, yaitu dengan Estetika Treatment Card. Promo yang kedua ini yaitu kartu-kartu cantik nih, kartu-kartu sakti yang bisa Kak Dafren dapatkan buat di-redeem untuk ditukarkan dengan perawatan-perawatan dengan harga yang murah pastinya. Mulai dari 199.000 aja kayak Ematis Treatment Card nih Kak Dafren sudah bisa mendapatkan treatment seperti facial ataupun peeling.
atau banyak juga treatment-treatment lain yang bisa Kedafren dapatkan dengan harga miring dengan teman-teman si Amethyst Treatment Card ini, yaitu ada Beryl Treatment Card, ada Citrine, ada Diamond, lalu ada Emerald, ada Fluorite, Garnet, Hematite, Incaros Treatment Card, dan ada juga yang baru ya, selain ini ada 4 treatment card lagi yang Kedafren kalau penasaran langsung cek aja di website kita di www.klinikestetika.com pada bagian promo. Nanti di situ Kedafren bisa lihat kartu-kartu sakti ini bisa ditukarkan untuk perawatan apa saja sih. Nah, jadinya lengkap di situ. Dan Kedafren buruan ya buat beli ini kartu ini sebanyak-banyaknya karena jumlahnya itu terbatas dan cuma bisa didapatkan sampai akhir tahun ini. Dan limited banget deh pokoknya. Tapi estetika treatment card ini bisa Kedafren tukarkan, bisa dipakai sampai tahun depan ya, sampai Agustus 31 Agustus 2021. Nah, oh sorry, 1 Agustus. Oke. Jadi bisa dipakai sampai 1 Agustus 2021. Nah, lumayan banget ya. Jadi mumpung sekarang lagi promo, lagi murah, beli sebanyak-banyaknya biar nanti perawatan bulan depan lebih murah deh. Karena selain itu juga ada promo lainnya ya. Kedafren bisa cek informasi selanjutnya. Sering-sering kepoin aja Instagram kita di @klinikestetika atau bisa juga buka di website di www.klinikestetika.com pada bagian promo atau langsung telepon juga ke klinik estetika cabang terdekat. Boleh. Karena mumpung lagi ada promo, yuk cus langsung datang aja ke klinik estetika Dr. Afandi. Buat Kedafren yang di Instagram dan di Facebook, jangan lupa screenshot ya sekarang. Oke dok, kita sudah tiba nih waktunya ke sesi pertanyaan. Oke. Cukup banyak nih dok hari ini yang bertanya. Kita pilih aja deh yang mana ya? Oke. Dari Kak Rizky Buntoro. Pertanyaannya ada banyak nih dok, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Saya bacakan. Usia berapa membutuhkan treatment khusus anti-aging? Mungkin tadi sudah dijawab juga ya. Supaya bisa menunda aneka keriput dan lain-lain. Selain facial membersihkan komedo, apakah lifting treatment juga bisa digunakan untuk umur 39 tahun? Dan apa saja treatment dini yang mesti dilakukan sejak di umur 39 tahun? Silakan 39. Dokter. Umur 39 biasanya udah muncul kerutan loh. Ya. Telat misalnya, ya, iya, kalau nggak telat juga sih ya. Kalau misalnya dirimu belum muncul kerutan, hebat. Berarti kamu kolagenmu bagus gitu ya. Tapi di umur 39 pasti udah muncul kerutan. Kemudian treatmentnya untuk lifting, treatment bisa kamu lakukan mungkin. Kalau misalnya mau yang langsung hasilnya instantly dan hasilnya jauh lebih maksimal dan memuaskan sih, aku sarankan langsung yang treatment advance kayak botox, filler, kemudian tanam benang, or anything yang memang kamu butuhkan. Nanti kalau misalnya memang membutuhkan treatment tersebut memang harus konsultasi. Jadi nanti kita lihat nih kebutuhan kulitnya apa, kita analisa dulu kulitnya. Kalau memang perlunya untuk reduce untuk peremajaan kulit, kita perbaiki dulu peremajaan kulitnya. Jadi misalnya kayak pori-porinya yang lebar, kemudian kulitnya yang kusam, kasar dan segala macam kita perbaiki dulu, baru nanti kita beralih ke anti agingnya. Banyak bisa dilakukan. Gitu. Jadi konsul aja ke klinik estetika Dr. Afandi terdekat, cabang terdekat dari dirimu. Di sana konsul, nanti bisa dianalisa kebutuhanmu apa. Gitu aja. Ada pertanyaan lagi dari Kak Rizky Buntoro yang tadi dok. Bagaimana cara menambah kolagen? Karena seiring umur kolagen pasti menurun ya. Menambah bukan menambah. Jadi proses yang kita lakukan adalah remodeling kolagen. Jadi produksi kolagen yang kita sudah menurun tadi kita tingkatkan lagi nih, kita kasih emisi lagi, kita kasih motor yang lebih cepat untuk menggerakkan meningkatkan produksi kolagen. Jadi dengan si anti-aging treatment tadi kayak si benang-benang aja secara teori bisa ningkatin 36 kali lipat. Nah, bayangkan tuh apa yang akan terjadi pada kulitmu kalau kamu lakukan
tanam benang secara rutin gitu ya. Dan memang tanam benang secara rutin itu benar-benar ngefek banget gitu. Dan aku sudah buktikan. Kemudian botox itu juga sama ya, proses remodeling kolagen itu sama. Semuanya sama. Botox itu untuk relaksasi otot pastinya. Bahkan kamu kalau misalnya sering migrain, saat kamu lakukan botox itu akan mentreatment. Jadi dia akan memperbaiki migrainnya. Jadi ada beberapa otot khusus yang akan kita suntikan si botox itu. Jadi malah kalau kamu sering migrain ya, biasanya di temporal muscle itu akan kita suntikkan beberapa unit, beberapa dosis, dan dia akan meredakan keluhan migrain secara rutin nanti. Jadi banyak yang bisa kita lakukan, kayak tadi PRP juga bisa. Sebenarnya bisa, semua proses anti-aging treatment adalah proses remodeling kolagen. Jadi nanti sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau budgetnya banyak, ayo kita langsung yang bagus. Kalau misalnya budgetnya minimal, dok, ya udah kita mulai dari yang ringan. Baik. Satu pertanyaan lagi dari teman kita di Zoom-nya, Dok, dari Kak Nur Hamidah. Pertanyaannya cukup menarik nih, saya juga penasaran. Dok, saya kebetulan favorit banget makan sambal. Daerah yang berbanyak, gimana ya? Kebetulan saya favorit banget makan sambal daerah yang berminyak. Oh, mungkin maksudnya gini, makan sambal ini bisa jadi penyebab penuaan dini nggak ya? Gimana, Dok? Bingung saya jawabnya. Makan sambal, cabai berarti yang banyak gitu kan. Jadi dia suka pedas. Nah, makan sambal itu kan karena dia mengandung cabainya itu kan mengandung kandungannya itu minyak atsiri ya. Nah, itu biasanya meningkatkan produksi minyak. Itu saja sih efeknya. Jadi kalau misalnya kamu orangnya gampang jerawatnya gampang meradang, ya efeknya jadi tambah berminyak. Gitu aja, gampang meradang tuh. Tidak akan langsung yang kamu banyak makan sambal, kamu jadi jerawatan. Nggak kayak gitu, kesimpulannya nggak akan seperti itu. Jadi kamu banyak makan sambal, kalau misalnya kamu kulitnya sensitif, gampang jerawatan, udah kecil minyak, porinya lebar, ya sudah masalah. Biasanya nambah banyak itu, karena minyaknya tambah banyak, jadi bisa sampai yang hyper oily gitu wajahnya. Cuman biasanya aku sarankan sih kurangin aja makan sambalnya, kurangin aja tingkat kepedasannya kayak gitu. Terus kemudian treatment yang rutin, jadi kita kontrol aja pori-porinya biar tidak terjadi hyper oily pada wajah. Baik, Dok, terima kasih. Satu pertanyaan lagi boleh ya, Dok? Untuk boleh, nggak apa-apa. 5 juga nggak apa-apa, ayo. Kalau sempat waktunya. Dari Kak Anik, WS3. Untuk flek parah, gimana, Dok? Ada solusinya apa, dokter? Silakan. Flek parah. Nah, kita harus tahu nih, kamu kalau perempuan itu fleknya itu dari mana nih? Penyebabnya apa? Kalau misalnya dia karena pemakai KB hormonal kayak suntik, pil, kemudian implan, ya harus diganti nih KB-nya, sistem KB-nya, sistem diganti yang lain yang tidak mengakibatkan perubahan hormonal. Yang pertama, kalau tidak diganti, mau kita treatment mau kayak apapun juga tidak ada proses perbaikan. Yang kedua, kita lihat nih fleknya. Kalau dia fleknya di permukaan, cukup dengan clip, cukup dengan mikro, peeling, facial, pasti membaik. Kalau dia letaknya sudah dalam, baru kita kombinasi treatmentnya. Yang jelas biasanya treatment kombinasinya apa? Ya facial dulu untuk angkat sel kulit mati, kemudian kita laser untuk layer yang lebih dalam. Kadang-kadang kita kombinasi dengan mikrodermabrasi dulu, kemudian layernya kasih yang laser, atau mungkin dengan tambahan BLA tadi, dengan pemakaian serum, kita aplikasikan after laser, itu jauh lebih maksimal. Nanti produk pastinya kamu harus pakai. Kalau misalnya sudah punya sunblock, biasanya kan kalau aku sarankan itu satu rangkaian lengkap nih, sunblock pasti, sabun yang tadi double untuk cleansing, kemudian ada serum vitamin C digunakan, temennya harus dengan si moisturizer atau si sunblock. Kalau serum vitamin C jangan digabung dengan krim malam, nanti tambah gosong mukanya ya. Nanti ada pemakaian night cream itu ada nanti produknya lengkap, disarankan sesuai dengan kebutuhan kondisi kulitnya. Nah, biasanya aku tambahin itu dengan suplemen antioksidan dan dia fungsinya untuk meredakan fleknya tadi. Jadi dia mengatur si enzimnya ini untuk mengurangi katalisator untuk menyebabkan penebalan dari si pigmentasi itu. Jadi satu kesatuan sih biasanya kita evaluasi. Jadi prosesnya pasti akan jauh lebih bagus untuk perkembangan flekmu nanti untuk kedepannya. Seperti itu. Terima kasih, Dokter Dewi. Kita ucapkan selamat dulu ya untuk
pemenang kita nih hari ini. Iya. Selamat untuk Kak Nurhamidah dan Kak Rizky Buntoro. Selamat ya. Karena pertanyaan kalian terpilih dan berhak mendapatkan eksklusif tote bag. Untuk Kedafriend yang di Instagram tadi Kak Anit _WS3. Nah, besok mulai minggu depan ikutnya Skin Talk di Zoom aja ya, biar dapat tote bag juga. Nah, untuk Kedafriend yang belum beruntung, jangan khawatir karena masih akan ada kesempatan di episode selanjutnya. Sehubung Dr. Dewi sudah selesai nih menjawab pertanyaan dari Kedafriend, itu artinya kita sudah berada di penghujung acara hari ini. Sebelum kita pamit, saya sudah menyiapkan quotes nih yang dikutip dari Dr. Howard Murad. Saya bacakan ya. Aging is a fact of life. Looking your age is not. Penuaan adalah fakta kehidupan. Tidak melihat umur Anda. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, Kedafriend. Kalau ternyata penuaan itu bisa terjadi tanpa melihat berapa usia kita. Tapi Kedafriend tidak perlu khawatir karena estetika Dr. Afandi bisa membantu untuk Kedafriend semua mendapatkan kulit yang tetap kencang dan awet muda. Jadi yuk segera melakukan perawatan di estetika Dr. Afandi. Baik, terima kasih banyak ya Dr. Dewi atas waktunya. Terima kasih banyak sekali ini sudah banyak sekali pengetahuan dan pengalaman yang telah di-share hari ini. Dan terima kasih juga ya untuk Kedafriend yang sudah menyaksikan Skin Talk episode 36 ini sampai habis. Saksikan Skin Talk minggu depan juga ya. Kita akan bahas lagi nih yang seru-seru seputar kecantikan. Dan yang paling penting juga akan diumumkan promo untuk kota selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Saya dan Dr. Dewi izin undur diri dulu. Sampai jumpa di Skin Talk episode selanjutnya. Bye-bye. Selamat sore, Dr. Dewi. Selamat sore, Dokter. Ya.